Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibunda semuanya, yang pertama kepada Ibu Kepala TK Negeri Pembina Hadirojo yang telah memberikan izin untuk kami dapat melaksanakan sosialisasi. Banyak terima kasih kepada Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Hadirojo yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 pendidikan guru penggerak. Ini mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang ditulis oleh Bapak Simon Petrus Rafael. Alur konsep yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun ya. Di situ nanti tetap memegang semboyan daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso sing tulodo ing madya wangun karsa tutmuri hajalyani, itu tetap dipegang sepenuhnya. Dan dalam menuntun itu kita harus berpegang pada kekuatan kodrat yang ada pada anak, di mana anak itu masih suka dengan bermain, dan kita menuntun mereka untuk mengalami merdeka belajar ya. Bahwa pendidikan yang merdeka belajar itu berpihak kepada anak, bahwa anak itu bukan tabula rasa atau kota yang kosong diberikan coretan. Kita mau apa, kita mau bentuk apa, bukan seperti itu. Dan kita harus kepada diri anak itu memperlakukan benih ya. Kita mendidik sesuai sosiokultur yang ada pada diri anak. Kita pun sebagai pendidik itu ibaratnya adalah petani yang dapat membawa anak ke arah budi pekerti yang lebih baik. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya ya, dan sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tubuhnya, kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Jadi kita, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa mengontrol, memaksa anak dalam menuntun. Jadi kita harus engarso sung tulodo, memulai dari diri, untuk berkeyakinan dari dalam diri, berkehendak dari dalam diri untuk siap menjadi teladan, baik itu dalam segala tingkah laku ataupun dalam segala hal apapun, untuk menjadi teladan baik bagi anak maupun bagi rekan kita masing-masing ya. Yang madya mangun karso, di tengah kita mampu untuk mendorong, memberikan motivasi, memfasilitasi anak ya, karena anak itu karakternya bermain ya. Bagaimana kita dapat mengarahkan mereka untuk dapat menuju belajar dengan selamat dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu bagaimana kita itu ya harus mengubah diri kita dulu, di tengah bagaimana, di depan bagaimana, dan yang terakhir adalah untuk muri handayani, di belakang itu bagaimana ya. Kalaupun di belakang kita mampu mendorong anak, mengarahkan anak. Kalau anak mau istilahnya mau ke arah yang mana tidak benar ya, kita harus mengarahkan, karena tidak bisa memaksa, menuntun. Jadi seperti itu, jadi dengan mengarahkan juga. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi dalam arti merdeka yang sesungguhnya, kalau dari awal sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu, apa yang dimaksud dengan merdeka belajar ini, ataukah anak itu dibiarkan bebas, dan bahwa pendidik itu harus
berhamba pada anak ini apa ya? Maksudnya itu kita harus dapat menuntun anak dalam artian kita itu membawa anak untuk menuju merdeka belajar. Jadi anak itu dapat belajar untuk disiplin, untuk belajar berperilaku baik, bukan karena perintah guru. Tetapi apa? Karena anak itu pandai, cerdas, cakap memerintah dirinya. Bahwa aku ini harus begini, dari dalam dirinya ada suatu keyakinan. Sebagai pendidik mampu untuk menanamkan suatu konsep pada diri anak, bahwa anak itu mempunyai keyakinan, aku nanti mau bangun pagi. Terus setelah itu aku sarapan, setelah itu mandi pagi, pakai baju yang rapi. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cita rasa, karsa, budi pekerti itu sebenarnya sudah ada dalam diri anak, sudah nampak secara samar-samar, itu sudah nampak. Kita untuk mengembangkannya. Bagaimana kita mengembangkannya itu. Terus pendidikan yang berpihak pada anak yaitu bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati kita mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, ya hak karena seorang guru meminta suatu imbalan, bukan seperti itu, tetapi melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus bagaimana kita ini berhamba pada sang anak? Haruskah kita itu menghamba? Istilahnya berhamba itu berdasarkan kepada kebutuhan anak, minat anak, itu sudah kita laksanakan. Tetapi kita akan bangun lebih lagi untuk selalu berpihak pada anak, mengedepankan anak dalam segala hal. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan kita sebagai pendidik guru TK yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya, ya, sebagai guru-guru, dan kita seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak itu boleh dibilang cinta kasih yang tidak terbatas, ya toh Bunda, cinta kasih kita kepada anak-anak apa terbatas? Iya, apalagi kita sebagai pendidik di sekolah maupun kita sebagai orang tua di rumah, kita itu adalah guru yang pertama, ya, kalau di rumah. Jadi cinta kasih kita kepada anak-anak kita tidak akan terbatas. Anak itu bukan tabula rasa, ya, bukan kertas yang kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi kalau anak ini ayo aku pengen ngene nih bocah iki kok pokoknya kudu ngene, kudu iso ngene, kudu dalam waktu ini, tidak bisa seperti itu. Jadi anak lahir itu mempunyai kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kekuatan kodrat dalam diri anak itu nanti akan bakatnya apa, seperti itu akan tumbuh menjadi seperti apa. Jadi kita ini harus mengacu pada tujuan pendidikan, yaitu menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang masih samar-samar itu, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga mencapai tadi arti kata selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Terus bagaimana kita untuk menebalkannya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio kultural atau budaya. Kita memang ditugaskan untuk mempersiapkan dari awal supaya nanti itu anak itu terbentuk insan, anak pelajar yang memiliki profil Pancasila. Di sini ada gambarnya, ya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kita ini ibaratnya petani.
petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, jadi di sini Bunda, kita sebagai pendidik, jadi yang memang ibarat petani, terus ladangnya sekolahan itu ladang, sekolahannya itu ladang lahannya, terus benihnya yaitu anak-anak kita. Kalau ibaratnya itu petani mau menanam jagung, nanti tumbuhnya akan jadi padi kan tidak mungkin. Jadi sesuai kodratnya itu tadi. Kalau anaknya ini seperti ini, kita mau bentuk samakan dengan satu dengan yang lainnya tidak bisa. Kita sebagai petaninya, ya sebagai pendidik ini dapat memperbaiki kondisi dengan menuntun tumbuh kembangnya anak, ya memperbaiki, memelihara, memberikan perhatian yang sepenuhnya, tapi kan tidak bisa memaksa ke arah ini kamu harus jadi seperti ini, kan tidak bisa memaksa. Kita hanya menuntun. Kita juga bisa menjadi sahabat, menjadi temannya. Dikala anak itu memerlukan pertolongan, ya kita datang, seolah-olah kita itu temannya. Dan suatu saat juga kita menjadi orang tuanya. Ya, satu hal yang perlu kita tanamkan bahwa anak itu merupakan benih yang harus kita beri pupuk, kita sirami setiap hari. Kalau ada yang kali pertumbuhannya kita bersihkan, seperti itu, kita buang ulat-ulatnya seperti itu, tetapi tidak bisa memaksa tumbuh kembangnya anak ke arah apa yang kita mau. Seperti membersihkan, kita harus juga memberikan pencerahan, ya, karena perlu matahari juga. Jadi setiap hal kita juga harus memberikan pencerahan, menasehati anak seperti itu dengan sikap kita sebagai orang tua ataupun sahabat. Relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini benar-benar semuanya kita tanamkan dalam diri kita, bahwa maksud pendidikan itu tadi, ya, kita akan sama-sama baca. Tuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Budaya positif. Buatan pengen memiliki, silahkan diambil dari genggaman saya. Punya uang, Bu. Saya kasih uang. Kecil, Bu. Apa? Mau tak minta toh, Bu. Saya pengen punya demi itu. Aku harus bisa. Aku harus bisa. Pokoknya aku harus bisa. Tidak bisa buat ini. Tidak boleh, pokoknya ini di tangan tunggakan. Pokoknya pasti sampai kapanpun. Tidak Jadi dari situ, apakah guru itu dapat mengontrol murid? Ibaratnya yang dalam genggaman itu adalah murid, keinginan murid, kodrat yang ada pada murid. Jadi menurut panjenengan bagaimana? Apakah guru bisa mengontrol murid? Membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi ini pemikiran kita, pemahaman kita saat ini, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kritik dan membuat orang itu, membuat murid kita merasa bersalah. Murid itu kalau sudah merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter.
Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keempat, pemahaman ini adalah pemahaman kita sebagai seorang guru pendidik yang belum mengalami perubahan paradigma. Jadi sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Loh, kok berbeda? Iya, ibaratnya itu kalau Bu Temi tadi mempunyai sesuatu dan Bu Giasi tadi mempunyai sesuatu, kalau Bu Temi dan Bu Giasi tadi tidak menyerahkan benda yang sangat berharga, ya, misalkan gurunya tadi Bu Supri dan Bu Anton, jadi bukan karena murid yang meminta atau kesempatan pada guru untuk silakan Bu Guru untuk dapat mengontrol ataupun untuk mengawasi, harus seizin murid. Tidak bisa kita mengontrol langsung setiap saat dipantau, terus kita membuat murid kita itu merasa bersalah, membuat bentuk karakter yang baik itu. Nah, tidak, kita harus mengubah, ada perubahan paradigma dalam teori kontrol. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru itu tidak berhak untuk memaksa. Perilaku anak didik kita dapat memberikan suatu motivasi. Pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ada lagi motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan atau ada lagi motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi ini yang ketiga yang kita pakai, ya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ada dalam diri anak memiliki motivasi internal untuk dapat melakukan disiplin positif. Kita harus mengubah paradigma kita. Kalau peraturan kelas itu sepihak, kita yang membuat atau sekolah yang membuat. Tetapi kita mau ubah paradigma kita untuk membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama dengan anak. Jadi ada dua belah pihak mempunyai kesepakatan. Jadi kalau yang namanya kesepakatan untuk diyakini oleh anak didik kita demi tertanamnya budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Jadi bukan lagi kita itu menetapkan peraturan kelas yang membuat anak itu seperti apa melakukannya itu karena takut hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Tetapi kita mau menanamkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita buat disepakati antara guru dan murid, jadi tidak hanya satu pihak. Misalkan ini datang tepat waktu, terus mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terus tertib. Selanjutnya ada kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Kalau anak-anak itu mempunyai keyakinan di dalam dirinya untuk aku sudah bersepakat dengan teman-teman dan berguru untuk datang tepat waktu, terus mengucapkan salam kepada ibu guru. Selain itu juga
karena masa pandemi kalau salaman belum ya kita membuat sepakatan apa kalau di TK Negeri Pembina kemarin seperti ini ya. Dengan begini melihat gurunya sambil menundukkan kepala saja begini. Jadi tidak tos itu ya memang baik ya, tetapi kok rasanya mau kok kayak wis arep dijotos. Jadi karena masih budaya Jawa, kami ajarkan ke begini saja. Temannya juga tidak hanya dengan guru, tetapi antara anak dan anak. Terus menjaga kebersihan sekolah lebih spesifik lagi, misalkan menaruh sepatu di rak, sepatu habis dengan alat-alat itu dirapikan seperti itu. Terus apabila ada kotoran terus masukkan tempat sampah. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu untuk mendisiplinkan anak malah dikatakan itu kurang efektif dan termasuk menghukum anak. Dengan penghargaan kok menghukum? Ya, ternyata itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi anak tergantung dengan penghargaan itu. Jadi anak mau melakukan disiplin positif karena adanya penghargaan. Apabila dia sudah menyelesaikan sesuatu hal positif itu tidak mendapatkan penghargaan, akan bertanya, Bu, aku kemarin seperti itu tidak diberi bintang yang senyum. Memang seperti itu. Dan terus apa jawabnya? Nah kan, misalnya Nauli karena tidak datang tepat waktu, terlambat. Terus akhirnya besok datang tepat waktu pengen mendapatkan penghargaan. Jadi seperti itu sifatnya menghukum, Bu. Saya juga baru tahu di sini. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu lagi ya. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan kita dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Merusak hubungannya bagaimana? Anak misalkan seperti itu terjadi iri misalkan, misalnya pulang sekolah mendapatkan bintang banyak, dapat bintang banyak, terus nanti ada anak yang terjadi pertengkaran. Jadi ini merusak hubungan. Jadi untuk menanamkan disiplin positif nanti kita membentuknya itu melalui keyakinan kelas. Buat anak sakit kalau hukuman itu fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, jadi teringat-ingat. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi memang saat itu juga misalkan menumpahkan air di kertas temannya, langsung suruh ganti satu lembar. Nah seperti itu kan jangka pendeknya tidak nyaman, tetapi berikutnya akan menjadi nyaman kan? Kalau hukuman merupakan paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu kalau hukuman. Jadi anak itu merasa berkecamuk ya dalam dada. Tapi kalau konsekuensi ya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Sebagai pendidik harus belajar untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yaitu adanya cinta kasih atau diterima. Jadi setiap manusia kalau terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal cinta kasih dalam keluarga, anak itu perilaku bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan perlakuan atau tidak terpenuhi cinta kasih dari kasih sayang dari orang tuanya, nanti akan berperilaku bagaimana. Ada lagi kebutuhan dasar penguasaan, yaitu pengakuan. Kalau
anak itu mampu dalam hal ini. Jadi kita berikan kepercayaan. Jadi kalau ada anak itu mendapat kepercayaan baik dari orang tua, dari guru, kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, maka dia akan berperilaku yang disiplin positif yang luar biasa. Kesenangannya pun juga harus terpenuhi. Anak-anak itu kalau rasa kesenangannya tidak terpenuhi, akan melakukan sesuatu hal yang disiplin positifnya akan baik. Terus kebebasan juga harus terpenuhi. Jadi kalau ada 4 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, mungkin di kelas, di sekolah itu akan melakukan hal-hal yang membuat anak itu berperilaku rodok lumayan. Jadi kita belajar untuk latar belakangnya anak didik kita. Ini kami bersepakat membuat keyakinan kelas. Ini kasus yang terjadi di TK, bukan rekayasa, kasus asli. Ini menstabilkan identitas, jadi anak neraka boleh ditemani sebentar. Ini memulai validasi tindakan. Sudah itu menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Itu bahasa anak. Jadi setelah restitusi tuh, sudah menghadap ke depan toh, tadi tidak mau. Untuk menyelesaikan satu kasus atau permasalahan seperti itu tadi, tindakan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Karena kita menstabilkan identitas anak, jadi jangan sampai membuat mereka bersalah. Validasi tindakan yang salah, jadi semua anak itu juga pernah mengalami suatu kesalahan dan menanyakan keyakinan, lalu akan bertindak bagaimana anak tersebut dengan keyakinan yang disepakati. Jadi kita menyelesaikannya bukan sebagai teori kontrol penghukum atau membuat merasa bersalah, tapi kita akan belajar menuju teori kontrol manajer. Ya, ibu-ibu sepakat? Sepakat ya, bersama kita akan mendidik anak kita untuk menjadi seorang, kita menggunakan teori kontrol manajer. Demikian saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan bunda-bunda semua dalam mengikuti sosialisasi. Sejiwa songsong masa depan, salam guru penggerak berinovasi
dalam berkarya.